Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam acara perkuliahan yang ketiga tentang mata kuliah studi pelayanan bisnis. Diharapkan dalam materi kuliah studi pelayanan bisnis kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik lagi tentang pengertian, tentang cara dan capaian untuk melakukan suatu usaha. Karena dalam suatu usaha untuk bisnis kita memerlukan kajian. Kajian ini diharapkan bisa menentukan langkah kita ke depan. Kita bisa lihat sudah berkenalan nama Bung Hadi. Pendidikan awal saya di Civil Engineer Teknik Industri. Terus S2 saya di Magister Manajemen Pemasaran. Oke, next selanjutnya kita coba diskusi tentang bagaimana studi pelayanan bisnis. Studi pelayanan bisnis adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau detail tentang suatu usaha atau bisnis. Apa harapannya? Harapannya kita mengerti bagaimana sub-sub tersebut, apa yang ada diperlukan untuk melakukan suatu usaha, itu bagiannya apa aja, pendukungnya apa aja. Itu yang disebut dengan tentang suatu usaha bisnis yang dijalankan layak atau tidaknya usaha, maka harus mengerti sub-subnya. Sub tersebut itu bisa menjadi dasar atau pengetahuan kita untuk mengikuti apa itu aspek-aspek bisnis tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang menanyakan apa sih tentang secara mendalam untuk suatu usaha atau bisnis, bagian-bagian apa aja yang ada dalam suatu usaha yang terkait dengan pendalaman atau bagian-bagian dari suatu bisnis. Oke, silakan. Ada yang mau berinteraksi? Dalam kuliah tidak perlu harus seorang pengajar terus menyampaikan, tapi perlu diskus. Silakan. Ada? Bisa. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut tes selanjutnya. Nah, tadi kajian dalam studi mata kuliah pelayanan bisnis itu memperinci bagian-bagian apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan suatu bisnis. Maka yang pertama terlakukan adalah satu, dengan studi pelayanan bisnis maka diharapkan menghindari risiko kerugian. Yang kedua, diharapkan mempermudah dari perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang kelima adalah memudahkan pengendalian. Oke, yang pertama, apa sih alasan kenapa dalam studi pelayanan bisnis itu dikatakan menghindari risiko kerugian? Oke, ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab kasih ikonnya Mas Mukti. Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Tujuan studi pelayanan bisnis yang pertama, yang paling utama dikatakan menghindari risiko kerugian. Apa alasannya? iPhone dikasih iPhone loh. Yang mau jawab. Apa alasannya? Kenapa dikatakan menghindari risiko kerugian? Gimana ya? Aduh. Oke, yang sudah melakukan usaha, misalkan punya usaha seperti jasa konsultan, usaha-usaha
jasa untuk video editing, mungkin mereka punya plan mengatakan bahwa dari berbagai macam aspek usaha, video editing itu lebih penting, lebih utama. Alasannya bla 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 bla. Mungkin orang yang punya usaha jasa konstruksi mengatakan jasa konstruksi itu lebih bagus, keuntungannya besar, dengan risiko yang sangat minim. Mungkin seperti itu. Ada yang bisa mengatakan menyebutkan alasan-alasannya mengapa lebih memilih video editing, lebih memilih misalkan usaha farmasi, lebih memilih usaha jasa konstruksi. Mungkin ada yang punya pengalaman. Ya, berdasarkan kemampuan Pak. Tergantung orangnya juga sih. Berdasarkan kemampuan, oke. Berdasarkan feel atau kebiasaan atau kesenangan orang tersebut. Ya, bisa dikatakan dari Hobi. Jadi dari hobi dari hobi terus beralih menghasilkan cuan. dengan menghasilkan cuan. Cuanki atau cuan apa ya? Cuan. Kenapa bisa menghasilkan cuan? Apa alasannya? Apakah dari hobi itu atau karena ada apa? Karena dari hobi kita mengambil kesempatan dari hobi tersebut. Dari hobi itu kan sebuah kesenangan. Ya. Kesenangan itu karena memperkecil risiko, memperkecil pengeluaran dari apa yang menjadi bagian pekerjaan. Apakah itu juga jadi alasan kenapa sudah dibayangkan mau dikatakan untuk menghindari risiko kerugian? Ya. Dengan hobi dan kesempatan itu kita mengerti akan penghasilan dan sedikit resikonya. Oke. Mungkin dari orang yang suka berbisnis atau berusaha di bidang lain, apa alasannya tentang video editing? Atau orang yang suka moge, apa alasannya gitu kan? Jadi pilih klub moge daripada klub motor biasa. Ya, lebih Lifestyle, gaya, atau tapi biasanya kalau ke klub tuh biasanya kalau cowok tuh lihatnya itu banyak ceweknya. Enggak sih, tergantung orang lain. Awalnya begitu. Gaya tariknya harus ada dulu. harus ada daya magnetnya gitu. Gaya magnetnya dari awalnya kan gitu. Oke, berarti kenapa tujuan SKB, studi data bisnis yang pertama adalah menghindari kerugian? Karena apa? Ada daya tarik di situ, ada minat, sehingga dia tegar gagal, maka apa? Dia merasa tidak kecewa, karena itu bagian dari kesukaan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Kenapa? Kenapa dalam SKB itu dikatakan memudahkan perencanaan? Sambil belajar, humoris, tapi juga berpikir. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Itu yang ketiga. Yang kedua adalah memudahkan perencanaan. Karena berawal dari hobi, mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga apa? Kita tahu bagaimana prakteknya, urutan-urutannya, sehingga tidak perlu lagi ada uji kasus. Ya. Karena itu sudah merupakan sesuatu apa? Kesenangan. Karena hobi, dia bisa tahu kapan mulainya, dari titik nolnya kapan. Setelah itu apa? Next itu apa? Apakah yang perlunya apa, yang ketiganya apa, yang keempatnya itu apa? Itu semua sudah terencana. Karena berawal dari sesuatu yang disukai. Yang ketiga, memudahkan
pelaksanaan pekerjaan. Kenapa? Karena urutannya sudah jelas. Dari nol sampai finishing ada semua. Terus empat, menggunakan pengawasan. Karena sudah apa? Sudah ada rule-nya, maka kemungkinan melenceng itu sedikit. Rule-nya jelas, semuanya jelas, berarti apa? Dapat dengan mudah dikendalikan. Oke, next-nya manfaat studi pelayanan bisnis untuk yang pertama investasi, mempunyai konsekuensi jangka panjang. Yang kedua, umumnya menyangkut jumlah yang besar. Yang ketiga, komitmen yang tidak bisa dirubah-rubah atau sudah berstandar. Lalu manfaatnya apa? Finansial, ekonomi nasional, dan manfaat sosial. Terus SKP ditentukan tergantung dari faktor-faktor berikut. Pertama, hasil investasi. Lalu business understanding. Yang ketiga, kompleks variabel. Kita bahas dulu. Yang pertama, investasi. Investasi konsekuensinya jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Kenapa? Itu harus jangka panjang, bukan jangka pendek. Apa ya Pak? Kenapa investasi itu harus jangka panjang, bukan jangka pendek? Ya kemungkinan biar keuntungan lebih ini Pak, biar keuntungan lebih stabil. Kalau lebih stabil. Iya. Oke. Masalah motor gelang untukku, kalau beli itu nggak boleh, harus kredit. Karena mereka lebih senang kredit. Nggak boleh, Untungnya nggak banyak. boleh cash. Nggak boleh cash, Harus kredit. harus kredit. Karena kan keuntungannya kan Lebih banyak. lebih Jadi meskipun kecil, tapi jangka waktu yang panjang jangka waktunya panjang. lebih besar daripada keuntungannya cash. Ya, dengan yang mengambilnya itu kan istilahnya apa ya? Seolah-olah walaupun tidak punya uang tapi bisa memakai lah istilahnya fasilitasi barang tersebut. Ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Investasi pasti butuh waktu yang panjang, karena investasi tidak mungkin setahun 2 tahun dikembalikan. Karena apa? Jumlahnya pasti besar. Kalau investasi jumlahnya kecil, mungkin sehari pakai, sehari dikembalikan. Kayak pinjol ya Pak. Pinjam. Dari hari dipinjam, besok ada banyak nyicil ya. 100, 200, terus. Dan investasi itu bukan nilai 1 juta, 2 juta, 5 juta, tetapi malah saudara ratusan juta atau mungkin miliaran atau mungkin ratusan miliar. Kalau saya coba jumlah yang besar, investasi itu bukan hanya orang-orang dalam negeri, tapi juga orang-orang dari lintas negara, lintas benua. Tapi yang tidak ada apa? Ada satu investasi yang tidak nyata. Apa? Lintas alam. Itu nggak ada. Lintas alam nggak ada itu. Yang ada lintas negara dan lintas benua. Itu ada. Kalau lintas dimensi, saya belum pernah dengar. Ada investasi lintas dimensi. Dan ada agreement. Artinya apa? Ada suatu klausal dalam bentuknya. Aspek legalnya itu ada dalam investasi. Manfaatnya, manfaat finansial. Apa? Manfaat finansial. Investasi itu terkait apa? Perubahan nilai. Seorang membeli sesuatu, misalkan membeli suatu rumah, dalam setahun 2 tahun
profitnya akan bertambah, akan meskipun ada penyusutan, tetapi nilainya pasti bertambah. Tatkala seorang beli tanah kosong dibangun, maka ada penambahan nilai di situ. Yang kedua manfaatnya adalah aspek ekonomi nasional. Dengan adanya investasi, maka peluang dibukanya perusahaan-perusahaan baru cukup besar. Artinya apa? Pengaruh pada devisa negara. Karena apa? Pendapatan per kapita penduduk masih bertambah, yang berpengaruh pada devisa negara. Orang banyak yang bekerja, dan orang yang banyak pengangguran, otomatis pemerintah pasti membutuhkan banyak orang yang bekerja. Ya. Karena apa? Ada pajak di situ. Bahwa sosial tadi, karena adanya pajak dan orang bekerja, sehingga apa? Daya beli masyarakat bertambah, naik daya belinya. Faktor-faktor besar kecilnya investasi. Investasi seperti yang sekarang banyak lagi digelontorkan adalah misalkan di Kabupaten Subang yang agraris menjadi kabupaten yang industrialisasi. Harga tanah di Subang yang dulunya per meter cuma 1 juta, setelah ada proyek pabrik sekarang apa? Mencapai 10 juta per meter tanpa terasa. 10 kali lipat. Lalu jalan-jalanan yang dulunya lenggang, sekarang apa? Langsung banyak pedagang. Artinya apa? Dampak segi nasional, manfaat sosial itu ada. Orang banyak punya kerja, bukan hanya mereka datang untuk pekerjaan, tetapi juga menciptakan suatu lapangan usaha. Di akhirnya, sederhana bisnis itu muncul suatu reaksi atau pendapat atau keputusan di mana ini dapat dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, ini bisa dijadikan usaha dan ini tidak dijadikan usaha, visible dan tidak visible, lanjut dan tidak lanjut. Kalau orang pacaran bilang, setelah ditimbang-timbang ternyata dengan dia itu nggak cocok, maka sebelum menikah putus. Kalau misalkan cocok, berarti berlanjut kepada pelaminan, pada pernikahan. Sama dalam usaha, kalau dikatakan layak, maka usaha tersebut bisa dikatakan oke dan bisa berdiri, bisa berproduksi. Dua, sekilas tentang studi analisis di pertemuan ketiga. Semoga semua bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.